Kita masukkan jari kita ke batang hidung kita selama tidak melewati bagian atasnya, ya, maka selama itu pula tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya melewati bagian atasnya, seperti kita wudu kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung sampai pedih melewati batas hidung bagian atas, maka itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena berarti ada benda yang masuk ke dalam kepala kita. Begitu pula kalau masuknya lewat telinga. Memasukkan sesuatu lewat telinga seperti apa? Obat tetes telinga. Misalkan telinganya bermasalah, kemudian pergi ke dokter, diberi obat tetes telinga. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Karena berarti memasukkan benda luar ke dalam kepala kita, ya. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang puasa. Kitab yang kita gunakan masih sama, kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam, yang dikarang oleh Sayyid Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang matla. Yang pertama tentang matla, yaitu tempat terbitnya hilal. Yang kedua juga kita membahas tentang syarat-syarat puasa, diantaranya apa? Niat. Sudah kita bahas apa perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah dalam hal niat. Kemudian kapankah kita harus berniat? Apakah harus berniat di malam hari ataukah boleh setelah subuh atau di pagi hari? Itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Al-mabhatsur rabi, pembahasan yang keempat, muftiratis saumi, atau bisa dibaca mufattiratis saumi, beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Muftiratis saumi salasatun, ada 3 hal yang dapat membatalkan puasa. Dukhulu dakhilin, yang pertama adanya benda luar yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, khuruju kharijin bisababin, adanya sesuatu yang keluar dari tubuh. Ini yang kedua, ini kebalikan yang pertama ya. Yang pertama itu apa? Adanya benda yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua sebaliknya, adanya sesuatu yang keluar dari tubuh. Yang ketiga, al-jima, yaitu hubungan badan. Itulah 3 hal secara garis besar yang dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang akan dirinci. Wa ilaika syarhuha biikhtisar. Awalan, yang pertama, dukhulu dakhilin, adanya benda luar yang masuk ke dalam tubuh. Wa dzalika an tariqi wusuli ainin, yaitu masuknya benda luar ke dalam tubuh melalui sebuah saluran. Ila ma yusamma jaufan min manfadin maftu an qasdin ma'a tadakkuris saumi, saluran yang dapat menghubungkan bagian luar tubuh dan bagian dalam tubuh. Seperti apa? Seperti saluran makan, saluran nafas, saluran telinga, saluran buang air, baik buang air kecil atau buang air besar. Jadi benda luar kalau masuk melalui saluran-saluran tersebut maka dapat membatalkan puasa, ya.
Nanti akan dibahas tuh bagaimana kalau benda luar masuk tidak lewat saluran itu. Ya, seperti misalkan ada orang yang disuntik atau diimpus. Kan suntik impus itu memasukkan cairan, ya kan? Artinya benda luar ke dalam tubuh, tapi tidak lewat saluran-saluran yang terbuka, saluran alamiah yang dimiliki oleh manusia. Disuntik lewat mana? Berarti kan suntikannya itu merobek kulit kan? Jadi kulit itu dipaksa oleh jarum suntik yang tajam, dirobek, kemudian dimasukkan benda luar ke dalam tubuh. Nah itu bagaimana kira-kira hukumnya? Memasukkan benda luar tubuh ke dalam tubuh, tapi dengan cara tidak melewati saluran-saluran yang terbuka secara alami. Nanti akan dibahas tuh hukum suntik, hukum impus dan lain sebagainya. Nah, tapi premis awalnya atau pemahaman pertamanya seperti itu ya. Ada benda luar masuk ke dalam tubuh lewat saluran yang alami, yang memang sudah terbuka. Saluran nafas, saluran makan, saluran telinga, saluran buang air kecil, buang air besar. Itu kan saluran-saluran alami yang menghubungkan bagian luar dan bagian dalam tubuh. Nah, adanya benda tersebut masuk ke dalam tubuh dalam keadaan sengaja dan dia ingat bahwasanya dia sedang puasa, itu dapat membatalkan puasa. Wal murad bil ain, yang dimaksud dengan benda, ma yushahadu bil ain, yaitu sesuatu yang terlihat oleh mata. Walahu asarun mahsus wa in qalla, dan dia bisa dirasa walaupun sedikit. Kasim simatin, seperti wijen. Wijen kan kecil ya. Nah, ketika wijen ditelan, apakah membatalkan puasa? Batal, karena itu termasuk benda. Dan definisi benda adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata dan bisa terasa oleh kulit. Itu namanya benda. Wa yashmulud dukhan al-ma'ruf bisijarah, termasuk daripada asap rokok. Asap rokok ketika dihirup dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena asap rokok itu mengandung benda. Kalau tidak percaya, coba hisap rokoknya, kemudian tiupkan ke jendela, ke cermin, ke kaca. Maka di sana akan ada sisa-sisanya, akan ada bendanya, betul nggak? Itu kaca kalau ditiup pakai asap rokok jadi kuning. Coba kita ambil kuning-kuningnya. Nah, itu namanya benda. Kenapa itu termasuk benda? Karena bisa dilihat dan bisa disentuh. Sekecil apapun, ketika bisa dilihat dan bisa disentuh, itu namanya benda. Dan itu bisa membatalkan puasa. Ya. Dulu Imam Zayyadi itu menfatwakan merokok tidak membatalkan puasa. Dulu ketika beliau belum tahu asap rokok itu membawa benda. Tapi setelah beliau teliti lagi, oh ternyata asap rokok itu membawa benda. Buktinya tadi ketika ditiupkan ke kaca, dia berwarna kuning, dan kuning-kuningnya itu bisa diambil, dilihat, disentuh. Kemudian beliau merubah fatwanya, ya. Setelah mengetahui hal tersebut, beliau menfatwakan merokok dapat membatalkan puasa. Nah, jadi seperti itu ya. Karena asap rokok itu tadi dia bawa benda. Beda sama asap-asap yang lainnya. Seperti asap Saipullah. Asep itu mah. Asap. Pernah soalnya saya waktu di kuliahan, di absen nama saya Asep. Lah Asep. Asep Saipullah, Asep. Ya. Cuma nama Asep itu keren banget ya. Ada perkumpulannya tuh, Asep sedunia. Iya, itu menyaingi Udin sedunia itu. Waktu saya ceramah di Cianjur, setelah ceramah ada nyamperin, Pak Ustadz bener namanya Asep? Iya. Tadinya Pak Ustadz abis maulid saya mau langsung pulang, tapi karena dengar MC bilang yang ceramah namanya Asep, saya nggak jadi pulang. Kenapa? Karena saya ini ketua Asep se-Jawa Barat. Waduh. Asep Strawberry ya. Oh keren, itu ada usahanya. Asep Strawberry yang ada di Lembang.
Sama di puncak sekarang buka lagi Ustaz. Yang di puncak kalau nggak salah pernah ditutup ya itu, Asep Strawberry Puncak. Sekarang buka lagi. Wah. Iya. Itu yang namanya Asep gratis Pak Haji masuk. Ntar Pak Haji ganti namanya Asep nih. Asep Kilan. Iya. Iya. Itu keren tuh kekuatan Asep itu. Benar, saya dikasih unjuk semua HP dia namanya Asep. Dari Asep A sampai Asep Z ada semua. Kata dia, Pak Ustadz, ini semua nama Asep ada di sini. Mau Asep tukang cendol, Asep pengusaha, sekarang saya nemu Asep Ustadz ini. Ada juga Asep jadi Ustadz katanya. Akhirnya saya dikasih apa? Dikasih lencana gitu kan, pin. Wah, bener ya, ikatan Asep sedunia. Kemarin tahun berapa ada acara di Jakarta tuh ya? Itu katanya Asep-Asep Singapura, Asep Malaysia pada pulang lah. Ya, ikut perkumpulan Asep ya. Oh, makanya jangan macam-macam Asep lah. Biar 3 WA turun Asep sedunia. Ya. Nah, jadi itu asep ya. Asap rokok itu membawa benda. Makanya ketika dihisap dia membatalkan puasa. Li'anna lahu asaron yuhas. Karena asap rokok itu memiliki pengaruh yang dapat disentuh. Artinya dia bawa benda. Bi khilafil asar faqat kawusulir rih bisyum ilad dimag. Beda kalau seandainya tidak bawa benda, seperti asap-asap yang lainnya. Atau hanya sekedar wangi, minyak wangi misalkan kita cium ketika kita puasa Ramadan, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada bendanya, ya. Minyak wangi yang dicium bahkan aromanya itu sangat kuat sekali sampai bisa mempengaruhi otak misalkan, ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Wa wusuli ta'mi bidzauqi ilal halqi min ghairi wusuli aini minal mudawwik fala fitra bidzalika. Atau misalkan memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Mohon maaf, bukan memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Rasa sebuah makanan masih sampai ke tenggorokan. Misalkan sebelum subuh kita minum teh. Teh itu punya rasa dan aroma yang sangat kuat. Kita udah sikat gigi dan lain sebagainya. Habis subuh itu aroma dan rasanya masih nempel di tenggorokan, ya, saking kuatnya. Kemudian sengaja ditelan, apakah batal? Tidak batal, karena yang ditelan itu hanya rasanya, yang ada cuman aromanya, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu ketika yang tertelan adalah bendanya, ya. Adapun rasa, aroma itu tidak membatalkan puasa. Apalagi misalkan minuman atau makanan yang aromanya kuat sampai ke bawah tuh di pagi hari. Yang masalah itu kalau masih ada bendanya. Lagi sholat, wah, ayah ya, setik ya. Nah, telan batal. Walaupun cuma sedikit yang nyempil di gigi gitu ya. Makanya ketika imsak itu diusahakan untuk benar-benar membersihkan mulut dari semua bau dan kotoran. Ya, cuman kalau sikat giginya di waktu imsak biasanya agak seret ke apa? Tenggorokan ya. Maka sikat giginya itu jangan waktu imsak, agak jauhan dikit deh. 10 menit, 15 menit sebelum tiba waktu subuh. Jadi sebelum mulai puasa kita udah gosok gigi. Nanti habis gosok gigi kita minum lagi tuh biar pengaruh odolnya itu hilang. Biar tenggorokan nggak seret ya. Nah, jadi jika yang masuk itu hanya asap, bau, aroma, itu tidak menyebabkan batal puasa. Pak Ustadz, gimana kalau ada ibu-ibu yang nyobain kolak masakan? Ya enggak? Ada ibu-ibu baru nih, maksudnya baru nikah. Ya kalau ibu-ibu profesional yang udah sering pakai koyo tuh sama leher balseman. Ibu-ibu udah lama lah ya. Itu udah pro masaknya, udah enggak pakai cicip-cicip lagi. Nah, ini ibu-ibu rumah tangga baru nih ya, kalau masak pakai cicip-cicip dulu.
Akhirnya di sore Ramadan dia bikin kolak atau makanan apapun itu, kemudian dia apa? Dia cicipi. Bagaimana hukum mencicipi makanan saat berpuasa? Apakah batal atau tidak? Nah, maka di dalam kitab banyak dalam kitab fikih disebutkan, cuman salah satunya dalam Minhaj atau syarahnya An-Najmul Wahaj yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Beliau mengatakan mencoba makanan itu tidak membatalkan puasa. Dengan syarat hanya sekedar di lisan, di lidah, kemudian dikeluarkan lagi, jangan ditelan. Kalau ditelan bisa membatalkan puasa. Apalagi nyobainnya satu piring. Oh, itu mah parah. Bukan nyobain itu mah. Ya. Nah, jadi mencoba rasa makanan itu tidak membatalkan puasa. Dengan syarat hanya di lidah saja, kemudian langsung dibuang. Wal murad bima yusamma jaufan kahalqin wa ma wara'ahu. Kemudian jika mencoba makanan itu jangan sampai lewat dari tenggorokan. Kalau sampai masuk tenggorokan maka batal puasanya. Jadi mencoba makanan hanya sekedar di lidah boleh. Kemudian mengunyah makanan untuk anak mungkin ya. Kita lagi puasa punya anak kecil, makanannya kita kunyahin. Kalau kita kunyah sekedar di mulut saja itu tidak jadi masalah. Kita kunyah di mulut, kita keluarkan lagi, kita kasih ke anak kita misalkan. Itu tidak jadi masalah. Selama tidak ada yang ditelan, ya. Nah, jadi jika hanya berada di area mulut saja, maka makanan tersebut tidak membatalkan puasa. Walaupun sengaja ya. Misalkan nih Oto ini pura-pura nggak puasa. Siap puasa terus, Paris, gergeringnya. Dan kayak orang doakan sama Tere Syager. Lim, mana puasan tuh? Orang puasa, orang mantu cina. Akhir Oto ngambil pisang, yo buktina. Walim ngira, wah dengan makan berarti apa? Bener dia nggak puasa. Dengan memasukkan pisang ke mulut, Oto nggak puasa. Padahal Oto tahu ilmunya. Dia lim sakit doang mah, itu batal cek ustad gitu cina. Kalau sudah lewat tenggorokan, makhraj huruf kha. Kata Otoy. Makhraj huruf kha. Kalau lewat makhraj huruf kha baru batal. Wah, Otoy tahu ilmunya. Walim dikerjain nih. Oh, bener siap puasa. Ya, kau yang beres 100.000. Monal. Geus menang 100.000 teh lawan dilepahin deh ke Otoy. Ah, ya. Otoy batal nggak puasanya? Nggak batal puasanya karena memasukkan makanan hanya di dalam mulut saja. Ya. Atau misal contohnya gini deh. Contohnya misalkan Walim niat buka puasa. Wow, Gus beli saung Padang. Wow, Padang Pak. Makai kikil, sing loba kikilna. Ya, semua. Udah nafsu banget nih Walim makan. Siang-siang, nggak ada orang. Di mana nih nyari yang sepi? Di WC masjid. Sepi. Biar gak ketahuan, ya. Akhirnya apa? Walim makan. Ini udah dikunyah ya, udah lembut banget. Tinggal nelen doang. Walim dapat hidayah dari Allah. Hidayah di kamar mandi masjid. Dapat hidayah, akhirnya apa? Tidak jadi ditelan, dilepehin lagi, kemudian Walim lanjut puasanya. Pertanyaan, apakah yang dilakukan Walim tadi membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa, ya. Walaupun dia niat sudah ingin membatalkan, karena niat membatalkan itu nggak pengaruh dalam puasa. Beda dengan sholat. Sholat kita niat batal saja batal. Beda dengan puasa. Puasa itu tidak batal hanya dengan niat, ya. Tapi dia harus benar-benar melakukan pembatalan puasa. Nah, sementara Walim tadi tidak benar-benar melakukan pembatalan puasa. Hanya sekedar di mulut saja kemudian dikeluarkan. Maka puasanya tidak batal. Itu walaupun sengaja ya. Apalagi tidak sengaja. Otoy puasa pertama ya. Waduh. Habis subuh tidur, bangun jam 1 siang. Namanya puasa pertama ya. Orang kadang lupa. Otoy lupa tuh kalau itu Ramadan tanggal 1. Bangun tidur, usasa di imah ke dapur. Wah, ayah semur jengkol kan ya. Ya. Jeung gabus pucung. Wah. Habis 2 piring. Habis 2 piring baru ingat, astagfirullahaladzim, Ramadan. Bagaimana puasanya? Para ulama mengatakan sah sesuai hadis riwayat Imam Bukhari, fa innahu rukhsatun minallah. Itu merupakan
keringanan dari Allah. Rezeki anak soleh emang. Ya, otoy langsung doa, ya Allah, mudah-mudahan besok terulang lagi ya. Ya, itu rezeki itu ya. Nah, cuman catatan kalau seandainya kita ingat ketika makanan itu sedang berada di mulut, langsung dilepehin lagi. Nggak ada kata tanggung. Ya, ini udah lembut banget, tinggal nelen doang. Pakai dikasih ingat sama Allah. Ya, itu wajib dikeluarkan makanannya, tidak boleh ditelan. Ya. Nah, ini sama seperti ketika kita sahur tiba-tiba azan subuh. Sahur telat, lagi enak-enak makan, tiba-tiba Pak Haji Kilan azan subuh. Wah, ya, akhirnya apa? Akhirnya oto yang tadinya lagi sahur dilepehin yang di mulut, bahkan yang di bungkusan dibuang sama dia. Ya. Pas oto lihat azan, buat Pak Haji azan jam sakieu cenah. Can waktuna ieu 20 menit deui. Dikerjain soto, aduh mana ku geus dipiceun deui ya. Iya. Habis gitu, habis azan Pak Haji bikin pengumuman, maaf hadirin salah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lagi enak-enak makan, kemudian tiba waktu subuh azan, maka selesai makannya. Jangan dilanjutkan. Tanggung. Pak Haji mah pakai jurus tanggung ini, ya punya. Bodoh, ya mah mulai nyaho ieu cenah. Mulai nyaho. Wal murad bima yusamma jaufan kahalqin wa ma wara'ahu wa batnin wa ihlilin wa masanatin wa hiya majma'ul baul. Jadi ketika ada benda luar masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti tadi tenggorokan terus ke dalamnya, lalu perut atau juga batang kemaluan. Batang kemaluan dah ya. Batang, kan kemaluan kita laki-laki ada batangnya itu. Masuk ke batangnya, hati-hati batal puasa. Wa masanatin, masuk ke yang ada di bawah batang apa namanya? Pelir. Pelir. Ulah make nya, memakai mah kos jorok teuing nah. Peler lah, lain. Pelir ya. Nah itu. Jadi kalau ada sesuatu masuk ke batang kemaluan kita atau ke pelir kemaluan kita, maka itu dapat membatalkan puasa. Jadi bukan cuma masuk ke dalam perut ya yang dapat membatalkan puasa, tapi masuk ke seluruh ruangan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu membatalkan puasa. Wadimagin, begitu pula masuk ke kepala kita. Sesuatu masuk ke kepala kita lewat mana misalkan? Bisa lewat hidung, bisa lewat telinga. Ya, kita memasukkan air lewat hidung. Wah, sampai lewat batang hidung bagian atas. Jadi kalau masih di bawah batang hidung, bagian atas itu tidak jadi masalah. Misalkan memasukkan jari seperti ini. Bahasa kitanya ngupil, Pak. Jadi ngupil tidak membatalkan puasa. Ya, kita masukkan jari kita ke batang hidung kita selama tidak melewati bagian atasnya, ya, maka selama itu pula tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya melewati bagian atasnya seperti kita wudu kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung sampai pedih melewati batas hidung bagian atas, maka itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena berarti ada benda yang masuk ke dalam kepala kita. Begitu pula kalau masuknya lewat telinga. Memasukkan sesuatu lewat telinga seperti apa? Obat tetes telinga. Misalkan telinganya bermasalah, kemudian pergi ke dokter, diberi obat tetes telinga. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Karena berarti memasukkan benda luar ke dalam kepala kita, ya. Nah, jadi di dalam kepala kita ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh benda luar ketika kita berpuasa. Kalau dimasuki maka batal. Seperti apa lagi? Cotton bud, siang hari pakai cotton bud karena gatal, itu dapat membatalkan puasa. Lagi wudhu tidak jadi masalah. Jadi batasnya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya,
Kalau kita memasukkan jari ke telinga itu tidak batal, karena jari ini masih menyentuh batas luar telinga, ya. Kalau sudah menyentuh batas dalamnya, nggak kebayang juga sih ya, bisa masuk begitu segini masuknya, nggak bisa. Ya, paling area luarnya saja. Nah, jadi kalau sudah memasuki bagian dalamnya seperti cotton bud, obat tetes telinga, itu dapat membatalkan puasa. Wabatini uzunin, bagian dalam telinga. Adapun bagian luarnya tidak jadi masalah ya. Pakai cotton bud bagian luarnya aja nih. Yang ketika kita lihat itu terlihat. Itu namanya bagian luar. Tapi ketika kita lihat ke lubang telinga dan sudah tidak terlihat lagi sesuatu yang tidak terlihat lagi, itu namanya bagian dalam. Bi khilafi dakhili warikin wa fakhidin. Berbeda dengan bagian dalam, mohon maaf, pantat dan paha. Ya, memasukkan sesuatu ke pantat, ke paha kita tidak membatalkan puasa. Karena paha dan pantat itu di dalamnya tidak ada ruangannya. Beda sama kepala. Di kepala kan di dalamnya ada ruangannya, ruangan kosongnya. Kemudian perut di dalamnya ada ruangannya. Kemudian kemaluan kita di dalamnya ada ruangannya. Paha dan bokong itu tidak ada ruangannya. Ya. Sehingga ketika memasukkan sesuatu ke dalam itu, ya sudah, tidak batal. Misalkan pantatnya disuntik, pahanya disuntik, dan lain sebagainya. Itu tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama ya. Dukhulu dakhilin, adanya benda luar masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, sanian khuruju kharijin bisababin, adanya sesuatu yang keluar dari tubuh dan keluarnya itu karena sebab. Artinya apa? Kalau tidak ada sebabnya, dia tidak keluar. Watan dari jufihi asya, ada beberapa hal terkait masalah ini. Pertama, al-qai'u, yaitu muntah. Bagaimana hukum muntah? Apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Di sini disebutkan yubtilus sauma atau yabtulus saumu, batal puasa seseorang ini staqo'a, jikalau dia muntah sengaja, aitolabu khurujil qai'i amdan wa in tayaqqana annahu lam yarji syai'un ila jaufihi ala sahih, sekalipun dia yakin bahwasanya muntahnya itu tidak ada kembali yang tertelan, semuanya dikeluarkan, maka hukumnya batal puasa. Kenapa? Karena dia sengaja mengeluarkan muntahnya. Bi anta yaqqana munakkasan au ada bi ghairi ikhtiyarihi fa alail imsak wujuban. Nah, ketika dia batal puasa itu karena sebab muntah disengaja, maka dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Nggak boleh makan minum sampai maghrib ya. Walaupun puasanya batal, tetap dia nggak boleh makan minum. Dia tetap wajib berpuasa sampai maghrib. Tapi puasanya itu tidak sah. Artinya di kemudian hari dia wajib mengqadha puasa itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi sengaja muntah itu dapat membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak sengaja? Amma idza ghalabahul qai'u wa lam ya'ud minhu aw min riqihi al mutanajjis bihi syai'un ila jawfi ba'da wusulihi li haddid dhahir aw ada bi ghairi ikhtiyarihi fala yuftir bihi lil khabaris sahih. Adapun kalau muntahnya itu tidak disengaja, seperti dia sakit, mual dan lain sebagainya, sehingga dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak ada muntah yang dia telan. Biasanya kan muntah ada sebagian masih di mulut tuh, kemudian sebagian orang itu ada yang ditelan sebagian, ya, karena karena masih di mulut akhirnya dia telan. Nah, gitu. Nah, walaupun sedikit itu dapat membatalkan puasa, ya. Jadi muntah tidak disengaja, hukumnya tidak membatalkan puasa dengan catatan tidak ada muntah yang kembali ditelan. Kalau ada yang ditelan maka batal. Mana hadisnya? Man zara'ahul qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qadha. Barang siapa yang tidak kuat sehingga dia muntah,
Padahal dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang sengaja muntah tanpa uzur, tanpa sebab, tanpa sakit, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim wa ghairuhum wa qalqai at-tajashshu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Hakim dan selain mereka. Jadi hukum muntah ini dibagi dua ya. Terkadang muntahnya sengaja, terkadang tidak sengaja. Kalau sengaja maka batal, tidak sengaja maka tidak batal.